Pemikiran Filosofis KHD oleh Hamdani Salam, SPD. Bagaimana perwujudan, menuntun, yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Perubahan konkret apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya? Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Bagaimana gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan, mencerminkan, pemikiran Ki Hadjar Dewantara, KHD? Perwujudan, menuntun, juga dapat dilihat dalam kegiatan seni dan budaya. Masyarakat Bontang memiliki tradisi yang kuat dalam pertunjukan seni dan tari tradisional. Para seniman dan guru seni memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini. Mereka tidak hanya mengajar teknik dan gerakan, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai budaya yang melandasi seni tersebut. Melalui pengajaran mereka, generasi muda diajarkan untuk menghormati dan meneruskan tradisi leluhur mereka, sambil tetap mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. Secara keseluruhan, di Kota Bontang, konsep menuntun menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Melalui pemimpin adat, solidaritas gotong royong, peran pembimbing tokoh masyarakat, dan dedikasi terhadap seni dan budaya, masyarakat Bontang menjaga nilai-nilai yang kuat dalam membimbing dan saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, perwujudan, menuntun, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kota Bontang yang kaya akan kearifan lokal. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan manusia dan masyarakat. Pertama-tama, mempertimbangkan kodrat alam penting karena manusia adalah bagian dari alam semesta yang kompleks. Manusia hidup di bumi dengan segala keterbatasan dan keunikan yang dimiliki oleh alam. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dapat membantu manusia memahami dan menghargai hubungannya dengan alam serta belajar untuk hidup secara berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Melalui pemahaman tentang sifat alam, manusia dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, mempertimbangkan kodrat zaman menjadi penting karena zaman terus berubah dan berkembang dengan pesat. Pendidikan yang mengabaikan perubahan zaman dapat menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan dan tuntutan zaman yang terus berubah. Kodrat zaman melibatkan pemahaman tentang kemajuan teknologi, perubahan sosial, tren ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat zaman akan memberikan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Selain itu, pendidikan yang adaptif terhadap kodrat zaman juga dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan zaman. Pemikiran KHD, Ki Hadjar Dewantara, tentang pendidikan yang berhamba pada anak, memiliki relevansi yang besar dengan peran Anda sebagai pendidik. Pemikiran ini mengarahkan pendidik untuk memfokuskan perhatian, upaya, dan tujuan pendidikan pada kebutuhan dan potensi unik setiap anak. Sebagai pendidik, pemahaman dan penerapan pemikiran ini dapat membantu Anda memahami bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Anda diharapkan untuk melihat dan menghargai keunikan setiap individu dan memberikan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pendekatan yang berhamba pada anak menekankan pentingnya memahami keberagaman dan menghormati hak setiap anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam peran Anda sebagai pendidik, Anda dapat menerapkan pemikiran KHD ini dengan memastikan bahwa pendekatan pembelajaran Anda bersifat inklusif, responsif, dan holistik terhadap kebutuhan anak-anak. Anda dapat melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran, mendengarkan suara mereka, mengakui perbedaan mereka, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, sebagai pendidik yang menghamba pada anak, Anda juga perlu membangun hubungan yang positif dan empatik dengan anak-anak. Anda harus menjadi fasilitator pembelajaran yang mendukung dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Melalui pemahaman dan perhatian yang mendalam terhadap setiap anak, Anda dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap positif terhadap pembelajaran.
Dalam menjalankan peran Anda sebagai pendidik yang menghamba pada anak, Anda juga perlu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak dan keadilan dalam pendidikan. Anda dapat berkolaborasi dengan rekan pendidik dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang setara dan kesempatan yang adil dalam pendidikan. Secara keseluruhan, pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak memiliki relevansi yang kuat dengan peran Anda sebagai pendidik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Anda dapat menjadi agen perubahan yang berfokus pada kebutuhan dan potensi unik setiap anak, memberikan pendekatan inklusif dan responsif, serta membantu mereka mencapai kesuksesan dalam belajar dan kehidupan. Pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan yang berhamba pada anak, memiliki relevansi yang besar dengan peran Anda sebagai pendidik. Pemikiran ini mengarahkan pendidik untuk memfokuskan perhatian, upaya, dan tujuan pendidikan pada kebutuhan dan potensi unik setiap anak. Sebagai pendidik, pemahaman dan penerapan pemikiran ini dapat membantu Anda memahami bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Anda diharapkan untuk melihat dan menghargai keunikan setiap individu dan memberikan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pendekatan yang berhamba pada anak menekankan pentingnya memahami keberagaman dan menghormati hak setiap anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam peran Anda sebagai pendidik, Anda dapat menerapkan pemikiran KHD ini dengan memastikan bahwa pendekatan pembelajaran Anda bersifat inklusif, responsif, dan holistik terhadap kebutuhan anak-anak. Anda dapat melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran, mendengarkan suara mereka, mengakui perbedaan mereka, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, sebagai pendidik yang menghamba pada anak, Anda juga perlu membangun hubungan yang positif dan empatik dengan anak-anak. Anda harus menjadi fasilitator pembelajaran yang mendukung dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Melalui pemahaman dan perhatian yang mendalam terhadap setiap anak, Anda dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Dalam menjalankan peran Anda sebagai pendidik yang menghamba pada anak, Anda juga perlu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak dan keadilan dalam pendidikan. Anda dapat berkolaborasi dengan rekan pendidik dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang setara dan kesempatan yang adil dalam pendidikan. Secara keseluruhan, pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak memiliki relevansi yang kuat dengan peran Anda sebagai pendidik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Anda dapat menjadi agen perubahan yang berfokus pada kebutuhan dan potensi unik setiap anak, memberikan pendekatan inklusif dan responsif, serta membantu mereka mencapai kesuksesan dalam belajar dan kehidupan. Proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD, menekankan pada pendekatan yang inklusif, responsif, dan holistik terhadap setiap individu dalam upaya mencapai pendidikan yang berhamba pada anak. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran tersebut dapat tercermin. Menghargai keberagaman, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD menghargai keberagaman dalam kelas. Setiap anak diakui dan diberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Tidak ada diskriminasi atau pemisahan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau latar belakang sosial. Setiap anak dianggap berharga dan memiliki potensi yang unik. Pendidikan yang holistik, pemikiran KHD menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang holistik. Proses pembelajaran mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual anak. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan akademik, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter, membangun nilai-nilai, dan mengembangkan kepribadian yang seimbang. Proses pembelajaran melibatkan pengembangan potensi secara menyeluruh. Pendekatan responsif, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD adalah responsif terhadap kebutuhan dan minat anak-anak. Pendekatan yang adaptif dan diferensiasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan dan panduan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Guru mengamati dan memahami kecenderungan belajar, minat, dan kebutuhan khusus anak, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Partisipasi aktif anak, dalam pemikiran KHD, anak-anak dianggap sebagai subjek pembelajaran yang aktif, bukan objek pasif.
Proses pembelajaran menciptakan ruang untuk partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan, berbagi pendapat, dan memberikan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan, mengeksplorasi ide-ide, dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Lingkungan yang inklusif, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung. Lingkungan tersebut mempromosikan kerjasama, penghargaan, dan saling pengertian antara semua anggota komunitas pendidikan. Tidak ada stigma atau diskriminasi. Setiap anak dihargai, didukung, dan diakui sebagai individu yang berharga. Secara keseluruhan, gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah proses pembelajaran inklusif, responsif, dan holistik yang menghargai keberagaman, mengedepankan partisipasi aktif.